Hai Tribuners, jadi hari ini itu ada muktamar di kota Solo ya. Jadi muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan di kota Solo. Sebenarnya ini diselenggarakannya itu tahun 2020, cuman karena ada pandemi COVID-19, finally baru terlaksana pada tahun 2022 di kota Solo atau Surakarta. Nah, berhubung ada muktamar acara yang besar-besaran di kota Solo, jadi jutaan bahkan mungkin ya banyak orang lah ya, banyak orang dari seluruh penjuru Indonesia tuh datang ke kota Solo. Di sini aku pengen share ke kamu nih asal-usul kota Solo, Jawa Tengah. Kenapa sih namanya tuh harus Solo dan kenapa harus ada Solo dan Surakarta? Di Tribun News Style kali ini kamu bakal dapetin informasi itu semua barengan Hakim, dan Hakim sudah melansirnya langsung dari tribunnews.com. Memang berdasarkan sejarahnya, kota Solo itu berasal dari nama sebuah desa ya teman-teman. Jadi desanya tuh namanya Sala ya. Jadi kayak ada Solo dan Sala. Nah, Sala ini berasal di tepian sungai dari Bengawan Solo. Dikutip dari laman resmi pemerintah kota Surakarta, Solo atau Sala itu ternyata dikenal sebagai desa terpencil yang banyak ditumbuhi pohon sala. Jadi pohon sala itu nama pohon gitu. Adapun letaknya dari pohon sala ini berada tidak jauh dari timur Kartosuro atau Kartasura, di mana pusat pemerintahan kerajaan Mataram saat itu berada di Kartasura. Nah, berpindahnya pusat pemerintahan Mataram dari Keraton Kartasura ke Sala pada saat itu diketahui karena adanya pemberontakan etnis China atau yang dikenal dengan sebutan Geger Pecinan yang dipimpin oleh Sunan Kuning. Adapun salah satu pemicu terjadinya pemberontakan tersebut itu karena ada hubungan mesra ya, jadi hubungan yang sangat spesial banget yang dijalin antara Keraton Kartasura dengan Verenicde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Nah, akibat pemberontakan itu ya teman-teman, pihak Keraton Kartasura itu yang dipimpin oleh Pakubuwono II terpaksa harus mengungsi ke Ponorogo. Karena pemberontakan tersebut baru berakhir setelah VOC, akhirnya Pangeran Cakraningrat dari Madura dan Raden Mas Said bersatu untuk memulihkan keadaan tersebut. Wow, pantesan ya, ada namanya di Solo tuh Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Ternyata cikal bakalnya dari kota Solo juga nih sejarahnya. Nah, karena Hakim juga sudah melansir dari Babat Salah yang ditulis oleh R.M. Sajid, akibat dari pemberontakan tersebut itu menyebabkan seluruh bangunan dari keraton di Kartasura itu rusak banget ya, rusak parah. Nah, karena kondisi itu Pakubuwono II dan para kerabat keraton itu berunding untuk mencari lokasi baru nih. Kira-kira mana yang bakal dijadikan lokasi pusat pemerintahan Mataram pada waktu itu. Salah satunya ada 3 opsi yang ditawarkan oleh pilihan lokasinya, yaitu di desa Kadipolo, sekarang adalah Taman Sriwedari. Kemudian ada juga desa Sala yang sekarang adalah Keraton Surakarta, dan desa Sasewu atau sebelah barat Kecamatan Bekonang kalau sekarang. Namun demikian, akhirnya desa Sala yang dipilih menjadi lokasi pusat pemerintahan baru atau yang sekarang ini dikenal dengan kawasan atau wilayah Keraton Surakarta. Alasannya karena lokasi tersebut dianggap strategis dan dekat dengan Sungai Bengawan Solo yang merupakan pusat transportasi perdagangan pada waktu itu. Menurut sejarawan kota Solo, Bapak Heri Priatmoko, dia mengatakan bahwa warga yang menetap sebelumnya di desa tersebut itu diberikan ganti untung oleh Sunan Pakubuwono II karena hal yang dilakukan oleh raja itu berusaha untuk menjaga wibawa kerajaan dan menghormati penduduk asli yang telah menetap sebelumnya. Dalam pusat pemerintahan tersebut kemudian diberi nama Surakarta atau yang dikenal dengan Keraton Surakarta Hadiningrat, dan nama itu diambil dari keraton sebelumnya yaitu Kartasura. Jadi kayak hampir mirip-mirip ya Surakarta dan Kartasura. Jadi pihak Kasunanan Surakarta tuh membeli sejumlah lahan dengan nominal yang pantas, dan nominal yang pantas atau bahkan bisa dikatakan dengan ganti untung itu yang dikatakan oleh Bapak ahli sejarawan itu tadi. Kemudian ada juga perjanjian Giyanti yang setelah pemindahan pusat pemerintahan Sala dan berganti nama menjadi Keraton Surakarta, terjadilah perang saudara. Dan dikutip dari laman kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 3 tokoh utama dalam perang saudara ini, yaitu Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan juga Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II itu merupakan raja pendiri dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan juga Pangeran Mangkubumi adalah saudara kandungnya dari Pakubuwono II atau mereka tuh kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV yang berkuasa pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau lebih tepatnya adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi.
Nah, dalam buku Islam Jawa, Kesolehan Normatif versus Kebatinan yang dirilis 2004 karya Mark R. Woodward, puncak dari konflik saudara tersebut menghasilkan perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Nah, perjanjian Giyanti yang berlangsung di desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah itu disepakati oleh VOC dan Pakubuwono III serta Pangeran Mangkubumi. Adapun keputusan penting yang ada dari perjanjian Giyanti adalah adanya pembagian kekuasaan Kerajaan Mataram itu menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dikuasai oleh Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang dikuasai oleh Mangkubumi yang kemudian disingkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Ini tadi asal-usul kota Sala atau kota Solo dan Surakarta. Beberapa waktu yang lalu Hakim juga sudah sempat bikin podcast kenapa sih Surakarta dan Yogyakarta itu kayak kota kembar. Jadi sejarahnya dari sini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah, terutama sejarah kota Solo dan juga Surakarta dan juga Yogyakarta. Ini berawal dari perjanjian Giyanti dan akhirnya terpecah menjadi kota Surakarta Hadiningrat atau Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan juga Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, itu tadi ya teman-teman, semoga bermanfaat dan buat kamu yang punya pengetahuan lebih tentang sejarah kota Solo bisa drop your opinion di kolom komentar dan kita bakal sambung lagi di Tribun News Style berikutnya. Thank you dan see you.